warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan selanjutnya, ibu mau mengambil absensi anak-anak murid semua. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran, yaitu tentang luas, segi banyak, dan lingkaran. Apakah anak-anak ibu semua tahu apa itu segi banyak? Ya benar, segi banyak merupakan suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis. Segmen garis ini telah membentuk segi banyak yang dinamakan dengan sebuah sisi. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi yang dinamakan segitiga, kemudian segi banyak dengan 4 sisi yang dinamakan segi 4. Segi banyak dengan 5 sisi yang dinamakan dengan segi 5, dan begitu seterusnya. Apabila sisi dan sudut segi banyak berukuran sama, maka segi banyak tersebut dinamakan segi banyak beraturan. Seperti gambar yang tertera pada gambar di atas. Pertama kita masuk kepada segi beraturan. Yang pertama yaitu segi 5 beraturan. Segi 5 seperti yang diuraikan di atas adalah segi banyak yang memiliki 5 sisi, yang dimana semua sisinya memiliki panjang yang sama dan seluruh sudutnya sama besar. Kemudian yang kedua yaitu segi 6 beraturan. Suatu segi 6 beraturan adalah suatu segi 6 dengan panjang sisi dan besar sudut dalam sama. Sudut dalam pada segi 6 beraturan adalah 120 derajat. Segi 6 beraturan memiliki 6 simetri garis dan 6 simetri putar. Sejumlah segi 6 dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 masing-masing salah satu sudutnya. Kemudian yang ketiga itu menghitung luas dan keliling segi beraturan. Sebuah segi beraturan dapat dibuat dari segitiga sama kaki yang kongruen sebanyak n, karena luas segi n beraturan adalah kali luas segitiga sama kaki, yaitu L sama dengan L kali L sudut. Sementara kali segi n beraturan adalah K sama dengan N kali S, yang dimana S adalah merupakan panjang sisi segi n beraturan. Nah, kemudian kita masuk kepada lingkaran. Apakah anak-anak mengetahui apa itu lingkaran? Baik, lingkaran merupakan bentuk kurva sederhana tertutup yang lain selain segi banyak. Lingkaran adalah himpunan titik pada suatu bidang yang berjarak sama dari suatu titik pada suatu bidang yang berjarak sama dan tertentu. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran disebut juga dengan jari-jari lingkaran. Diameter lingkaran adalah sembarang segmen garis yang melalui titik pusat, dan bahwa panjang diameter lingkaran ini merupakan 2 kali lipat panjang jari-jari lingkaran. Pada gambar berikut, yaitu pertama ada busur, tali busur, apotema, tembereng, juring. Pada titik O disebut pusat lingkaran. Kemudian garis OA, OB, OC, OD, OE, dan OF disebut jari-jari lingkaran. Kemudian garis AD disebut garis tengah atau diameter, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran serta memiliki 2 kali lipat panjang jari-jari lingkaran. Kemudian garis lurus FB dan EC disebut dengan tali busur. Kemudian garis lengkung FB, FE, dan EC disebut dengan busur.
Kemudian daerah yang dibatasi oleh dua jari lingkaran dan sebuah busur, misalnya OE, OF, dan busur EF yang disebut dengan juring. Kemudian daerah arsiran yang dibatasi oleh tali busur EC dan busur EC disebut dengan tempereng. Adapun garis OG disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang menghitung luas lingkaran. Yang pertama itu menentukan nilai PI. Nilai PI merupakan nilai perbandingan keliling terhadap diameter lingkaran. Panjang seluruh tepi suatu lingkaran disebut dengan keliling lingkaran. Berikut ini akan ditentukan nilai pendekatan untuk perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Gambar di atas merupakan lingkaran yang berpusat di titik O dan memuat segi 6 beraturan. Kemudian dilakukan beberapa percobaan dengan besaran lingkaran berbeda dalam mencari nilai pendekatan untuk perbandingan keliling terhadap diameter lingkaran dengan cara kita bisa mencari keliling lingkaran digambar pada kertas atau didapat panjang keliling lingkaran. Kemudian yang kedua, kita bisa memotong gambar lingkaran dan dilipat sehingga saling menutup tepat, sehingga didapat perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran yang disebut juga dengan PI, yang didapatkan nilai rata-rata yang mendekati nilai 3,14 atau dengan pecahan desimal atau pecahan biasa. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita akan pelajari menentukan lingkaran. Adapun langkah untuk mencari rumus lingkaran, yang pertama kita harus membuat lingkaran dengan R sama dengan 10 cm. Kemudian yang kedua, bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter dan berilah warna yang berbeda. Nah, ketiga yaitu bagilah lingkaran itu menjadi juring-juring dengan besar sudut pusat masing-masing 30 derajat. Kemudian bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian bagilah salah satu juring, kemudian guntinglah lingkaran tersebut sesuai dengan juring yang terjadi. Kemudian letakkan potongan dari juring tersebut secara berdampingan seperti gambar berikut. Ternyata dari potongan juring diletakkan secara berdampingan membentuk bangun yang menyerupai persegi panjang. Nah, adapun rumusnya yaitu luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang yang terjadi, sama dengan panjang kali lebar, kemudian setengah keliling lingkaran dikali jari-jari, yang menghasilkan setengah kali 2 PR kali R, dengan hasil PR kali R. Jadi luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu luas segi banyak dan luas lingkaran. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mempersiapkan untuk pulang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini.